Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, akhir-akhir ini perkembangan dan pembangunan pesat terjadi di Kepulauan Mentawai. Banyak sekali jalan baru yang dibuka. Untuk membuka jalan baru itu dibutuhkan sebuah traktor yang meratakan bukit dan meluruskan jalan serta menimbun lembah-lembah, sehingga ada jalan baru yang bisa dijalani oleh orang. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, minggu ini, kita memasuki minggu Advent kedua. Masa Advent adalah masa refleksi dan pertobatan. Masa memperbaiki hubungan dengan Tuhan sebagai langkah persiapan menerima kehadiran Tuhan yang masuk ke dalam sejarah manusia. Refleksi dan pertobatan berarti kembali ke posisi yang benar sesuai dengan hakikat diri kita sebagai umat Allah. Oleh dosa, kita sering bertindak, bertutur kata, dan berpikir menurut cara-cara yang tidak sesuai dengan martabat kita. Maka masa Advent menjadi masa kembali ke hakikat diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menegaskan pentingnya persiapan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, serta menggambarkan tentang seorang utusan yang datang mempersiapkan jalan bagi yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Bacaan pertama yang dikutip juga
dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang utusan, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia menyebut dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis ditampilkan bukan dari wajah atau tubuhnya, bukan juga dari kepribadiannya, melainkan melalui suaranya. Dia berseru dengan suara lantang dan penuh dengan kuasa. Dia berseru-seru di padang gurun. Dan padang gurun adalah daerah yang tenang, sepi dan sunyi. Suara Yohanes Pembaptis dapat memecah kesunyian. Selain itu, padang gurun juga merupakan jalur yang paling baik untuk menunjukkan tindakan dan karya Allah yang besar. Yohanes Pembaptis bagaikan traktor untuk meratakan gunung kesombongan kita, meluruskan jalan hidup kita yang berliku-liku, menimbun lembah kekurangan kita. Saudaraku yang terkasih, seruan yang didengungkan Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Seruan Yohanes ini begitu mendesak. Kita harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus melalui pertobatan. Ketika seorang bertobat, ia berbalik dari kehidupan lama menuju kehidupan yang baru. Kita yang tidak rajin ke gereja, membiasakan diri untuk rajin ke gereja. Kita yang sering terlambat datang ke gereja, mulai mengatur waktu agar tidak terlambat. Kita yang tidak rajin dan tidak suka membaca kitab suci, mencoba membiasakan diri rajin membaca kitab suci. Kita yang tidak pernah berdoa bersama dengan keluarga, pelan-pelan mengajak suami, istri, serta anak-anak untuk berdoa bersama. Dengan kata lain, ketika orang bertobat, itu artinya seseorang menempuh jalan menuju kesempurnaan sebagai orang beriman. Mari kita, saudara-saudari, meratakan gunung kesombongan kita, meluruskan jalan hidup kita yang berliku-liku yang tidak beres, menimbun lembah kekurangan kita. Mari kita mempersiapkan kedatangan Yesus dengan bertobat dan membaharui diri untuk hidup dalam dan bersama Kristus. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon, semoga kami mampu untuk membaharui diri kami agar kami layak menyambut kedatangan-Mu yang datang untuk menyelamatkan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.